Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fraud. Nah, yang pertama, apa itu fraud? Pengertian fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan-penipuan keuangan yang lain. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari apa itu fraud adalah serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, yang berikutnya yaitu jenis-jenis fraud. Sesuai dengan pengertian fraud, berikut adalah jenis-jenis fraud yang biasa terjadi di lingkungan perusahaan berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah salah satu contoh fraud yang paling marak terjadi di Indonesia. Korupsi biasanya terbentuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi suatu instansi. Wujud yang dapat berbentuk dari fraud jenis ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang. Yang kedua yaitu pencucian dan penggelapan uang. Pencucian dan penggelapan uang adalah jenis kasus fraud di Indonesia yang berkorelasi dengan white collar crime. Dalam jenis penipuan ini, pelaku akan menyalahgunakan aset yang dipercayakan padanya. Contohnya adalah multi-level marketing dengan skema Ponzi. Jadi, pelaku akan menggelapkan aset para investor yang dipercayakan padanya. Yang ketiga yaitu pencurian data. Pencurian data adalah salah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang terjadi melalui pengambilan data-data penting instansi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Penipuan jenis pencurian data disebut computer fraud jika pencatatan data baik berupa pembukuan keuangan atau catatan operasional hingga data pribadi suatu perusahaan terpusat pada komputernya. Yang keempat yaitu penyimpangan aset. Penyimpangan data merupakan salah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang paling umum terjadi dalam sebuah perusahaan. Jenis penipuan ini meliputi seluruh tindakan berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercayakan pada orang tersebut. Walaupun penyimpangan aset paling banyak terjadi dalam perusahaan, namun penyimpangan ini merupakan yang paling mudah dideteksi selama pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan dikerjakan dengan baik. Faktor-faktor penyebab fraud secara umum. Beberapa faktor yang sering kali menjadi penyebab fraud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor penyebab fraud yang pertama. Hal ini disebabkan karena seseorang yang berada di bawah tekanan ekonomi dapat melakukan fraud demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena dorongan faktor ekonomi inilah, seseorang dapat mengambil keputusan yang salah hingga berujung fraud dan hal tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, keinginan individu. Kedua, faktor penyebab fraud adalah faktor individu. Ini biasanya terjadi dalam pelaporan keuangan dan penipuan. Faktor individu tertanam di dalam diri seseorang di mana terdapat dua kategori, yaitu moral dan motivasi. Kategori moral adalah ketika keserakahan dalam diri seseorang muncul, dan itu memicu mereka untuk melakukan fraud. Sedangkan untuk kategori motivasi yaitu karena tidak terpenuhnya kebutuhan seseorang, sehingga fraud sering menjadi pilihan guna memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu lemahnya kebijakan dan hukum. Faktor penyebab fraud adalah faktor hukum. Lemahnya kebijakan hukum yang dibuat perihal sanksi pidana dan hukum melakukan fraud membuat pelaku fraud tidak takut untuk melakukan hal tersebut. Contoh hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku korupsi dalam sebuah pemerintahan atau sebuah perusahaan mendapatkan keringanan sanksi pidana dan potongan hukuman, berbeda dibanding kasus pencurian lain. Cara mendeteksi adanya fraud. Yang pertama yaitu memeriksa karakteristik operasional laporan. Cara mendeteksi adanya fraud adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa laporan keuangan, mulai dari catatan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, hingga ekuitas. Yang kedua, melakukan audit secara internal dan eksternal. Cara berikut untuk mendeteksi adanya fraud adalah dengan audit. Audit adalah aktivitas konsultasi yang objektif dan independen, guna memperbaiki operasional perusahaan. Audit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu audit melalui internal dan audit melalui eksternal. Audit internal adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak di dalam perusahaan yang dinilai memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Sementara audit eksternal adalah penilaian yang dilakukan dengan bantuan pihak di luar perusahaan untuk mendeteksi kecurangan serta menganalisis laporan apabila auditor internal mengalami kesulitan.
Yang ketiga yaitu memeriksa jajaran manajerial. Pada beberapa kasus penggelapan maupun kecurangan pada laporan keuangan, seringkali melibatkan pihak pengambil keputusan atau yang biasa disebut jajaran manajerial. Oleh sebab itu, orang-orang dalam jajaran manajerial harus secara rutin diselidiki untuk mengetahui apabila mereka melakukan kecurangan. Nah, yang terakhir yaitu tips mencegah terjadinya fraud. Yang pertama, tegas dalam menerapkan hukum. Pertama, tips mencegah terjadinya contoh fraud adalah dengan membuat sanksi dan hukuman tegas guna memunculkan efek jerah bagi para pelaku yang melakukan fraud dan sebagai pencegahan timbulnya banyak pelaku yang berniat melakukannya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keuangan dan aset milik perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi berkala. Berikut tips mencegah fraud adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap perilaku menyimpang dari aturan dan sistem kerja yang berlaku. Evaluasi ini bebas dilakukan beberapa kali dalam setahun tergantung ketentuan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan tentang fraud. Nah, yang terakhir ini dengan mengadakan penyuluhan tentang bahayanya perilaku tersebut dalam internal sebuah perusahaan atau organisasi, agar seluruh elemen berjalan sesuai dengan sistem kerja dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan perusahaan. Nah, sekian penjelasan mengenai fraud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.